Pernahkah kalian berkunjung ke pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat? Di PLTA tersebut, terdapat suatu alat listrik yang dinamakan generator. Generator merupakan salah satu alat yang dimanfaatkan oleh PLTA Jatiluhur untuk menghasilkan energi listrik yang kemudian dialirkan ke rumah penduduk. Generator bekerja dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Selain generator, apa sajakah produk teknologi yang menerapkan prinsip kerja induksi elektromagnetik? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Penerapan induksi elektromagnetik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari definisi dan hukum-hukum induksi elektromagnetik. Ternyata, prinsip induksi elektromagnetik banyak diaplikasikan dalam berbagai produk teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa produk teknologi yang menerapkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu sebagai berikut: generator, transformator, mikrofon. Mari kita bahas satu persatu. Generator. Generator adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik dibutuhkan untuk memutar poros generator sehingga menghasilkan perubahan fluks magnetik dalam sistem generator. Energi mekanik tersebut bisa dihasilkan oleh sumber air terjun maupun turbin uap yang energi putarnya bisa berasal dari bahan bakar fosil atau dari hasil proses reaktor nuklir. Perubahan fluks magnetik di dalam generator dapat menginduksikan arus listrik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Secara umum, generator terdiri atas dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator atau bagian yang diam terdiri atas kumparan-kumparan tembaga. Kumparan tersebut ditanam dalam celah inti besi. Rotor terdiri atas magnet yang menghasilkan fluks magnetik. Rotor memiliki poros yang berputar melalui pusat stator. Ketika rotor bergerak, fluks magnetik yang dilingkupi kumparan dalam stator akan berubah secara periodik terhadap waktu. Perubahan fluks magnetik ini akan menyebabkan GGL atau gaya gerak listrik induksi bolak-balik. GGL induksi bolak-balik nantinya akan dimanfaatkan untuk menghasilkan sumber energi listrik. Terdapat dua jenis generator, yaitu generator arus bolak-balik dan generator arus searah. Pertama, generator arus bolak-balik. Perhatikan skema sederhana generator arus bolak-balik berikut ini. Prinsip kerja generator arus bolak-balik dapat dijelaskan sebagai berikut. Kumparan yang diletakkan di dalam medan magnetik diputar sehingga kumparan mengalami perubahan fluks magnetik. Akibatnya, terjadi GGL induksi yang dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan berupa arus bolak-balik karena sikat karbon mendapatkan polaritas GGL induksi yang berubah-ubah.
Artinya, kutub positif dan kutub negatif berubah-ubah secara bergantian. Untuk menyalurkan arus listrik yang diperoleh, kedua ujung kumparan dipasangi cincin luncur yang terpisah dan ditempelkan pada sikat karbon. Selanjutnya, sikat karbon akan dihubungkan dengan kabel penyalur untuk keperluan distribusi arus listrik. Pembahasan lebih lanjut tentang arus bolak-balik akan diulas pada video pembelajaran selanjutnya. Berapakah besar GGL induksi bolak-balik yang dihasilkan dari generator arus bolak-balik tersebut? Perhatikan ilustrasi berikut. Pada ilustrasi tersebut, kumparan diputar dalam daerah medan magnetik B dengan kecepatan sudut omega. Selang waktu T, perpindahan sudut yang ditempuh kumparan sebesar theta sama dengan omega dikali T. Perputaran kumparan akan menyebabkan sudut theta selalu berubah-ubah sehingga dihasilkan fluks magnetik V yang menerobos luas bidang kumparan A secara berubah-ubah. Sesuai pembelajaran sebelumnya, GGL induksi epsilon pada ujung-ujung kumparan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Epsilon sama dengan negatif N dikali dV per dt. Sesuai konsep fluks magnetik, substitusikan V dengan B dikali A dikali kosinus theta pada persamaan, sehingga dapat dinyatakan epsilon sama dengan negatif N dikali B dikali A dikali D kosinus theta per dt. Substitusikan theta sama dengan omega dikali T pada persamaan. Akhirnya, diperoleh epsilon sama dengan N dikali B dikali A dikali omega dikali sinus omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Jika GGL induksi maksimum antara ujung-ujung kumparan sama dengan epsilon M, kita dapat menyatakan persamaan 1 sebagai berikut. Epsilon sama dengan epsilon M dikali sinus omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Adapun nilai epsilon M sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Kedua, generator arus searah. Perhatikan skema sederhana generator arus searah berikut ini. Pada dasarnya, prinsip kerja generator arus searah sama dengan prinsip kerja generator arus bolak-balik. Perbedaannya, generator arus searah dipasangi komutator berupa cincin belah. Komutator tersebut berfungsi untuk mengatur agar setiap sisi sikat karbon selalu mendapatkan polaritas GGL induksi yang tetap, yaitu kutub positif pada sikat pertama dan kutub negatif pada sikat kedua. Transformator. Transformator adalah alat yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus listrik bolak-balik. Oleh karena itu, transformator dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Secara umum, transformator terdiri atas kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi. Ilustrasi transformator dapat dilihat sebagai berikut. Mari kita simak perbedaan dua jenis transformator berikut ini. Pertama, transformator step up. Transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik alternating current atau AC. Skema sederhana sebuah transformator step up dapat dilihat sebagai berikut.
Pada transformator tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan kumparan primer, atau NS lebih besar daripada NP. Kedua, transformator step down. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik alternating current atau AC. Skema sederhana sebuah transformator step down dapat dilihat sebagai berikut. Pada transformator tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah lilitan kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan kumparan sekunder atau NP lebih besar daripada NS. Bagaimanakah prinsip kerja transformator? Prinsip kerja transformator dapat dijelaskan sebagai berikut. Kumparan primer dihubungkan dengan tegangan masukan berupa arus bolak-balik yang berarti besar dan arah arusnya selalu berubah-ubah. Dengan arus listrik yang berubah-ubah, perubahan fluks magnetik akan terjadi secara terus-menerus pada inti besi. Akibatnya, pada kumparan sekunder akan terjadi GGL induksi dan arus induksi sebagai tegangan keluaran dari transformator. Ketiga, perumusan transformator. Setelah kita mempelajari secara kualitatif prinsip sederhana cara kerja transformator, mari kita simak perumusan matematis dari transformator berikut ini. Telah diketahui bahwa arus bolak-balik dalam kumparan primer selalu menghasilkan perubahan fluks magnetik dalam inti besi yang selalu berubah. Perubahan fluks magnetik tersebut akan menembus kumparan sekunder yang tidak diberikan sumber tegangan. Sesuai hukum Faraday, GGL induksi akan terjadi pada kumparan sekunder yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Epsilon S sama dengan negatif NS dikali dV per dt yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Sementara itu, kumparan primer juga akan menimbulkan GGL induksi diri sesuai hukum Faraday. GGL induksi yang terjadi pada kumparan primer dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Epsilon P sama dengan negatif NP dikali dV per dt yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Laju perubahan fluks magnetik dV per dt pada persamaan 3 dan persamaan 4 adalah sama sehingga kita memperoleh persamaan sebagai berikut. Epsilon S per epsilon P sama dengan NS per NP yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Untuk transformator berkualitas baik, hambatan listrik dari kumparan-kumparan dapat diabaikan. Dengan demikian, secara pendekatan, besar GGL induksi pada kumparan primer dan kumparan sekunder akan sama dengan tegangan terminal pada kumparan primer dan kumparan sekunder. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Epsilon S per epsilon P sama dengan Vs per Vp sama dengan Ns per Np yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Sementara itu, jika transformator dianggap ideal atau tidak ada energi listrik yang berubah bentuk menjadi energi lainnya, daya keluaran akan sama dengan daya masukan. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. PS sama dengan PP. Persamaan tersebut dapat ditulis menjadi Vs dikali Is sama dengan Vp dikali Ip yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Pada kenyataannya,
Tidak ada transformator yang ideal. Pada transformator nyata atau tidak ideal, sebagian energi listrik dapat berubah menjadi energi lainnya, seperti energi panas. Efisiensi sebuah transformator didefinisikan sebagai hasil bagi daya listrik sekunder dengan daya listrik primer. Secara matematis, efisiensi transformator dalam persen dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Eta sama dengan PS per PP dikali 100% yang dinyatakan sebagai persamaan 8. Mikrofon. Pernahkah kalian menggunakan mikrofon saat bernyanyi di dalam ruang karaoke atau studio musik? Mikrofon merupakan alat yang mengubah energi bunyi menjadi energi listrik. Ternyata, mikrofon juga bekerja sesuai prinsip induksi elektromagnetik. Perhatikan skema sederhana mikrofon berikut ini. Pada ilustrasi tersebut, dapat dilihat bahwa lilitan kumparan ditempelkan pada membran yang berada dekat dengan magnet tetap. Ketika seseorang berbicara menggunakan mikrofon tersebut, gelombang bunyi akan menggetarkan membran dan sekaligus lilitan kumparan. Gerakan lilitan kumparan dalam daerah medan magnetik akan menimbulkan perubahan fluks magnetik. Sesuai hukum Faraday, perubahan fluks magnetik pada lilitan kumparan dapat menghasilkan GGL induksi dan arus induksi. Selanjutnya, arus induksi tersebut akan diperkuat oleh penguat dan dikirim ke pengeras suara untuk mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, beberapa produk teknologi yang menerapkan prinsip induksi elektromagnetik adalah sebagai berikut. Generator, transformator, mikrofon. Kedua, generator adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Terdapat dua jenis generator, yaitu generator arus bolak-balik dan generator arus searah. Skema sederhana generator arus bolak-balik dapat dilihat sebagai berikut. Sementara itu, skema sederhana generator arus searah dapat dilihat sebagai berikut. Ketiga, GGL induksi epsilon pada ujung-ujung kumparan dari generator arus bolak-balik dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika GGL induksi maksimum antara ujung-ujung kumparan sama dengan epsilon M, kita dapat menyatakan persamaannya sebagai berikut. Adapun nilai epsilon M sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Keempat, transformator adalah alat yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus listrik bolak-balik. Oleh karena itu, transformator dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Kelima,
Transformator step-up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik alternating current atau AC. Skema sederhana sebuah transformator step-up dapat dilihat sebagai berikut. Pada transformator tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan kumparan primer atau NS lebih besar daripada NP. Keenam, transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik alternating current atau AC. Skema sederhana sebuah transformator step down dapat dilihat sebagai berikut. Pada transformator tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah lilitan kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan kumparan sekunder, atau NP lebih besar daripada NS. Ketujuh, untuk transformator berkualitas baik, hambatan listrik dari kumparan-kumparan dapat diabaikan. Dengan demikian, secara pendekatan, besar GGL induksi pada kumparan primer dan kumparan sekunder akan sama dengan tegangan terminal pada kumparan primer dan kumparan sekunder. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Kedelapan, jika transformator dianggap ideal atau tidak ada energi listrik yang berubah bentuk menjadi energi lainnya, daya keluaran akan sama dengan daya masukan. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Kesembilan, pada transformator nyata atau tidak ideal, sebagian energi listrik dapat berubah menjadi energi lainnya, seperti energi panas. Efisiensi sebuah transformator didefinisikan sebagai hasil bagi daya listrik sekunder dengan daya listrik primer. Secara matematis, efisiensi transformator dalam persen dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Ke-10, mikrofon merupakan alat yang mengubah energi bunyi menjadi energi listrik. Mikrofon juga bekerja sesuai prinsip induksi elektromagnetik. Skema sederhana mikrofon dapat dilihat sebagai berikut.